Ya, lebih kurang ini 10 hari lagi ya jelang pergantian tahun 2022, bursa saham seluruh dunia masih dibuat waspada dengan adanya varian baru COVID-19 Omicron. Perkembangan kasus Omicron dunia telah diantisipasi oleh beberapa negara dengan kembali melakukan pengetatan pembatasan sosial. Di Indonesia ditemukannya 3 kasus yang diduga Omicron telah membawa pasar saham dalam negeri terkoreksi pekan lalu sebesar 0,77%, padahal akhir tahun ini biasanya digunakan investor untuk mempercantik ya portofolio dengan aksi window dressing. Lalu bagaimana analisa perdagangan pekan ini? Kami bahas dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Langsung saja saya sapa, selamat pagi Pak Alfred, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, Mas Jan. Baik, Pak Alfred, ini kita langsung saja bicara soal fundamental terlebih dahulu ya. Indeks harga saham gabungan menjelang tutup tahun 2021. Bagaimana analisa Anda? Ya, kalau fundamental kita lihat year to date IHSG performanya juga cukup bagus ya, masih menguat di kisaran 9 sampai 11%. Dan kalau kita lihat realisasi dari sepanjang tahun ini bisa dikatakan bahwa kita juga salah satu indeks yang relatif cukup bagus di Asia. Dan ini dampak dari tadi ya, kalau dari sisi makro kita juga mencatatkan angka-angka yang bagus ya. Inflasi yang terkendali, PDB kita yang mengalami recovery, neraca dagang kita yang sangat tinggi, bahkan kalau dilihat dari sisi surplus neraca perdagangan kita juga tembus all time historinya. Jadi overall kalau kita lihat dari sisi fundamental tadi untuk menjawab pertanyaannya, kita melihat bahwa sampai sejauh ini juga kita lihat bahwa IHSG sudah merefleksikan tadi kondisi ekonomi yang ada. Bahkan kalau kita lihat rilis emiten sampai di kuartal ketiga juga relatif sangat bagus sekali ya untuk pencapaian baik dari sisi pendapatan dan juga dari sisi peningkatan laba bersihnya. Sehingga kalau kita lihat sampai sejauh ini pasar masih memiliki asumsi yang kuat bahwa memang di 2022 kita akan melanjutkan proses recovery ekonomi yang tentu juga disertai dengan perbaikan dari sisi fundamental para emiten kita sehingga berimbas terhadap performa saham emiten kita ke depannya. Oke, kalau dilihat dari data-data dalam negeri, kemudian juga aksi emiten, laporan emiten yang keluar ini sangat baik, tapi mau tidak mau sepertinya percepatan pemulihan ekonomi kita saat ini kembali lagi harus dihadapkan dengan tantangan virus COVID-19 varian baru Omicron. Sejauh mana kemudian nanti Omicron ini akan menjadi katalis yang negatif bagi pergerakan bursa dalam negeri? Ya, kalau kita lihat ini kembali menjadi concern utama ya, selain tadi bicara masalah pelaksanaan atau keputusan tapering off yang dipercepat Bank Sentral. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi Indonesia sendiri memang kasus yang temui memang masih relatif sangat sedikit ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kebijakan-kebijakan dari negara-negara Eropa terkait dengan virus Omicron yang mulai memberlakukan pembatasan ini sedikit memberikan kekhawatiran. Apalagi momentum saat ini bicara masalah menyambut momen liburan Nataru, di mana tahun lalu juga kita tahu bahwa angka COVID tanah air juga meningkat cukup signifikan di awal tahun pasca liburan Nataru. Jadi kenapa ini menjadi concern yang besar meskipun dari sisi penyebaran di Indonesia masih relatif sedikit karena faktor tadi ekspektasi pasar atau ketakutan pasar bahwa menjelang nanti pasca liburan ini kasus COVID akan kembali meningkat, apalagi disertai dengan adanya virus baru Omicron, sehingga kembali lagi yang ditakutkan adalah bicara masalah pemberlakuan pembatasan. Jadi ini yang menjadi sentimen. Jadi seberapa jauh ya kita berharap bahwa momentum pasca Nataru nanti tidak meningkatkan secara signifikan tadi angka COVID kita, sehingga pasar masih meyakini bahwa proses recovery itu tetap berjalan. Yang ditakutkan adalah jika kasus Omicron atau pasca nanti Nataru kembali melahirkan lagi kebijakan yang namanya PPKM, dan itu yang bisa dikatakan akan mengurangi atau menghambat recovery ekonomi kita. Dan dari sisi psikologisnya ini kali ketiga, kalau memang terjadi, mudah-mudahan tidak, ini akan menjadi gelombang ketiga dan secara psikologis tentu akan jauh lebih berat. Oke. Terkait dengan kabar yang mungkin harus diantisipasi oleh para investor pekan ini, apa saja Pak Alfred, dan sekaligus juga sektor apa yang akan kemudian mengikuti atau terpengaruh akibat informasi-informasi kabar pasar tersebut? Ya, kalau dari sisi informasi kita lihat bahwa untuk pekan ini sentimen dari dalam relatif cukup sedikit, khususnya tadi bicara masalah angka-angka yang dirilis atau makro. Jadi kita memang melihat bahwa concern besarnya itu bicara masalah pergerakan bursa global ya, tentu isu utamanya dari bicara masalah Omicron dan juga tapering. Dan sementara dari dalam memang kita masih mencermati tadi perkembangan kasus Omicron. Tapi sampai sejauh ini kita lihat bahwa kondisi ini membuat pasar tidak begitu terlalu
agresif ya. Jadi kalau kita lihat hari ini juga tekanan jualnya juga relatif cukup besar meskipun dari sisi volume transaksi juga tidak terlalu cukup besar sehingga kita melihat bahwa menyimpulkan bahwa pasar masih wait and see untuk saat ini. Tapi kita masih optimis ada namanya momentum window dressing yang kita lihat karena masih banyak saham-saham persener yang kita jumpai masih punya performa negatif sehingga ini yang kita lihat ada potensi yang kemungkinan sampai akhir tahun bisa mengalami kenaikan dan kontribusinya juga terhadap IHSG juga cukup besar sehingga kita masih optimis bahwa akhir tahun ini atau di bulan Desember IHSG masih mencatatkan return positif. Jadi untuk pekan ini walaupun di awal pekan tadi ada koreksi, kita melihat bahwa akan ada technical rebound di pekan ini dan ini menjadi sentimen cukup bagus sebenarnya bagi pasar ketika kondisi IHSG saat ini mengalami koreksi untuk jadi momentum entry ya. Karena kita juga melihat bahwa masih banyak emiten-emiten yang punya valuasi atraktif, performanya juga cukup bagus tahun depan dan valuasinya juga cukup murah. Oke, untuk pekan ini kalau melihat secara teknikal, pekan lalu terkoreksi 0,77%, apakah koreksi tersebut akan berlanjut? Ya, kalau kita lihat range IHSG di pekan ini ada di level 6.480 dengan level range atasnya masih berpotensi untuk bergerak ke level 6.700. Jadi kalau kita lihat bahwa awal pekan koreksi dari faktor bursa regional dan kita melihat bahwa perdagangan untuk besok bahkan sampai akhir pekan masih ada potensi untuk technical rebound. Jadi kita masih optimis bahwa pekan ini bursa akan mengalami rebound. Jadi meskipun hari ini koreksinya juga cukup besar ya 0,5-0,6%, tapi kita melihat sampai menjelang akhir pekan nanti bursa akan mengalami technical rebound. Sentimennya ya faktor tadi window dressing di akhir tahun. Oke, ini kalau kita bicara soal window dressing juga, Pak Alfred, sejauh apa sih kemudian adanya varian Omicron ini akan mempengaruhi pilihan-pilihan yang akan diambil oleh investor untuk melakukan aksi window dressing tersebut? Dan kita lihat juga bagaimana secara global ya, sentimen-sentimen yang ada di bursa saham global juga akan mempengaruhi aksi window dressing tersebut bagaimana? Ya, kalau bicara masalah window dressing, substansinya adalah perbaikan. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi saat ini masuknya sentimen baru, varian baru untuk Omicron tentu bisa dibilang bahwa window dressing kemungkinan juga pasti akan tetap terjadi karena pasti ada upaya untuk mempertahankan level market pada harga tertentu sehingga performanya juga tidak terlalu cukup turun ketika tadi sentimen Omicron ini juga berpengaruh. Jadi kalau kita lihat meskipun ada ada varian baru Omicron yang menjadi sentimen baru untuk COVID, kita melihat bahwa window dressing akan tetap berjalan, Mbak. Jadi kita melihat bahwa market khususnya tadi investasi industri akan tetap mengupayakan bagaimana performa mereka di tahun ini juga lebih baik atau paling tidak memang ketika pun mengalami penurunan juga tidak terlalu cukup besar sehingga ada upaya untuk melakukan atau menaikkan harga-harga saham-saham khususnya tadi saham-saham yang menjadi isi portofolio mereka. Jadi kalau kita lihat sentimennya masih tetap ada meskipun ada virus baru Omicron dan terkait dengan sentimen global ini menjadi isu yang cukup kuat sehingga relasi antara sentimen IHSG terhadap pergerakan bursa global akan semakin kuat dalam beberapa hari ke depan karena tadi kita lihat bahwa selain virus Omicron, pasar juga melihat dampak dari pelaksanaan tapering yang dipercepat dan kenaikan suku bunga yang direncanakan 3 kali tahun depan. Tentu ini akan berpengaruh terhadap dari sisi contoh rupiah kita yang bisa dibilang masih terus terdepresiasi. Oke. Pak Alfred, ini kita menjelang akhir tahun. Sektor-sektor apa yang harus menjadi perhatian investor kalau melihat berbagai eskalasi yang terjadi saat ini? Ya, berkaca pada result sampai di kuartal ketiga 2021 dari sisi PDB kita lihat sektor-sektor seperti telekomunikasi, sektor seperti misalnya healthcare dan juga komoditi masih cukup strong ya. Jadi kita lihat bahwa ke depan juga 3 sektor ini menurut kita masih cukup kuat sehingga ini tentu bisa menjadi bumper karena kita melihat dalam sektor yang kuat tentu ini menjadi ruang yang bagus sebenarnya bagi emiten-emiten yang ada di dalamnya untuk bisa menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan pendapatan bahkan pertumbuhan laba bersih di tahun depan. Jadi ini yang membuat kita bahwa meskipun saat ini ada 2 isu besar seperti misalnya varian baru Omicron dan juga pelaksanaan tapering, tentu kita melihat bahwa saham-saham di sektor tersebut akan jauh lebih aman karena dari sisi fundamental mereka di tahun depan bisa kita katakan akan masih mencatatkan pertumbuhan.
Baik, baik. Untuk worst case skenario mungkin menjelang akhir tahun, akan berapa level psikologis yang bisa diuji oleh indeks dalam negeri? Ya, kalau kita melihat historis dari return IHSG di bulan Desember dalam 19 tahun terakhir itu di kisaran 4%-an. Jadi kalau kita lihat bulan Desember tahun ini kita perkirakan range kenaikan IHSG kita 2 sampai 4% untuk return di bulan Desember. Sehingga kalau melihat dari situ kita lihat IHSG masih berpotensi untuk menyentuh level all time high-nya terbaru yaitu di level psikologis di 6.800. Memang kita menjadi kendala terbesar adalah isu baru varian Omicron ini. Jadi kita berharap bahwa dalam beberapa pekan ke depan kita bisa mendapatkan informasi yang positif terkait dengan kasus Omicron baik dari sisi eksternal atau perkembangan di luar dan juga dari dalam sendiri khususnya bicara masalah penanganan pemerintah. Kita masih cukup optimis, pasar juga kita lihat juga pada level IHSG saat ini masih terlihat optimis dengan penanganan pemerintah di varian Delta dan berharap bahwa untuk varian baru juga pemerintah juga bisa belajar sehingga menghasilkan dampak yang jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta. Baik, Pak Alfred. Intinya fundamental kita nampaknya akan bisa ya menangkal berbagai sentimen-sentimen negatif yang ada dan akan ada peluang technical rebound untuk bursa saham dalam negeri pada perdagangan pekan ini. Terima kasih Pak Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari. Salam sehat Pak Alfred. Oke, sama-sama. Terima kasih.